Oke, nah setelah levelnya siap, sekarang kita akan membuat playernya yang berbentuk sphere seperti ini. Ya, kita akan buatkan sebuah sphere. Caranya gampang, tinggal klik kanan aja di sini, lalu pilih 3D Object dan pilih sphere. Ya, posisinya ada baiknya di reset dulu ke 0,0,0. Ya, lalu saya akan meletakkan si sphere saya itu di salah satu sudut ruangan. Ya, katakanlah di sini. Ya, katakanlah di sini. Usahakan posisinya tidak terlalu tinggi dari lantai, tapi juga jangan sampai tembus ya. Ya, ini kelihatannya spare saya masih tembus, maka saya akan naikkan. Ya, kira-kira segini. Ya, melayang dikit tidak masalah. Lalu mari kita sepakati satu hal, bahwa arah depan pemain itu adalah sumbu set positif ini. Ya, kalau tidak ingin sumbu set gimana? Boleh sebetulnya. Saya mau sumbu X positif, suka warna merah, tidak masalah ya. Tapi untuk keperluan tutorial ini saya akan pakai sumbu set positif sebagai arah depan. Ya, sehingga nanti skrip yang saya buat itu berasumsi bahwa arah depannya pemain itu mengarah ke sumbu set positif. Ya, sehingga kalau teman-teman pakai sumbu X positif sebagai arah depannya, nanti silakan skripnya disesuaikan sendiri ya. Ini akan saya ganti namanya jadi player. Dan sekalian aja saya kasih tag, ya semacam label bahwa dia adalah player. Ya, ini bisa terpakai, bisa enggak, tapi untuk sekarang saya siapkan dulu aja. Nah, kemarin harusnya kita sudah kenalan dengan yang namanya komponen. Ya, komponen ini modul tambahan yang bisa memberikan kemampuan tambahan atau perilaku tambahan kepada sebuah game object. Ya, sebagai contoh, player saat ini punya banyak komponen. Yang pasti dimiliki semua game object adalah transform, ya, menentukan posisi, rotasi, dan skalanya. Kemudian di spare ini ada mesh filter, lalu ada mesh renderer, dan by default sudah ada spare collider. Ya, kita tertarik pada collider sih. Collider ini tugasnya untuk mendeteksi tabrakan. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan komponen rigid body pada player. Ya, jadi rigid body ini menambahkan sebuah physics body, ya, atau istilahnya memang rigid body ya, pada sebuah game object. Kalau sebuah game object ditambahkan rigid body, maka dia bisa beraksi dan bereaksi sesuai simulasi hukum fisika. Ya, misalnya gravitasi. Atau kalau bertumbukan dengan dua buah benda, ya tergantung kelembabannya berapa, bisa jadi mereka akan terpisah satu sama lain, ya, dengan kecepatan tertentu, atau berputar, ya, berotasi karena reaksi fisikanya, dan seterusnya. Ya, caranya nambahkan gampang. Pastikan game object player-nya sudah dipilih. Kemudian tinggal klik tombol add komponen. Ya, lalu search aja langsung rigid body. Nah, ini hasilnya ada dua. Hati-hati sedikit. Untuk game 3D yang dipakai adalah rigid body saja. Ya, kalau teman-teman bikin game 2 dimensi, maka rigid body-nya pakai yang rigid body 2D. Ya, pilih rigid body biasa. Kemudian untuk settingnya, sementara biarkan apa adanya. Tapi kalau kita biarkan apa adanya, maka ketika saya run gamenya, loh, bola kita kok jatuh, ya? Bola kita jatuh nih. Nah, ada apa gerangan? Nah, rigid body itu hanya akan bereaksi dengan game object lain yang punya collider. Nah, kita cek level design ini punya collider nggak ya? Loh, ternyata dia kosongan. Ya, komponennya hanya transform.
Nah, berarti kita harus menambahkan collider dong, ya. Tapi kalau level kita bentuknya seperti ini, gimana caranya nambahkan collidernya? Nah, Unity ini sudah baik hati banget, ya. Jadi ketika kita mengimpor sebuah model 3D, ya, silakan di-select di sini. Unity itu akan menawarkan, ya, apakah kita mau generate colliders, ya. Nah, kalau kita menyatakan bahwa iya tolong generatekan colliders, maka Unity nanti akan membuatkan collider bentuknya mesh collider, jenisnya ya, jenisnya mesh collider, bentuknya otomatis menyesuaikan dari mesh-nya si model. Ya, maka ini silakan dicentang. Kemudian jangan lupa klik apply. Lalu silakan dicek di level desainnya. Lalu di dalamnya ini harusnya ada mesh model. Nah, bisa terlihat sekarang di sini ada mesh collider ya, secara otomatis. Sehingga kalau sekarang gamenya saya play, nah player saya tidak lagi jatuh menembus level. Ya, karena sekarang mesh-nya sudah punya collider. Ya, jadi gitu ya. Kalau sebuah game object yang teman-teman impor punya model sendiri, ya terus ternyata tidak bereaksi dengan game object yang lain yang punya rigid body, maka pastikan generate collider-nya dicentang. Nah, berikutnya, pemain saat ini itu belum bisa menggerakkan avatarnya yang bentuknya bola itu ya. Maka bola ini perlu dipasangi sebuah script untuk bisa menangani pergerakan. Nah, terlebih dahulu kita lihat sifat script pada Unity. Ya, di Unity sebuah script itu sifatnya modular. Artinya script ini nanti bisa digunakan oleh game object yang berbeda-beda. Ya, jadi biasanya kita terbiasa membuat satu buah script untuk satu buah game object. Ya player aja. Kemudian katakanlah ada enemy ya enemy aja. Terus ada item ya item aja ya. Tapi kalau di Unity kita membuat scriptnya itu berdasarkan perilaku dari game object tersebut. Ya, jadi misalkan move. Ya, kemudian katakanlah ada yang rotate, bisa rotate sendiri. Ya. Lalu ada sifat sendiri untuk player, enggak masalah. Ya. Enemy ada sendiri juga enggak masalah. Ya. Misalkan lagi sistem health. Ya. Health ini bisa dimiliki pemain maupun bisa dimiliki sama musuh dan seterusnya. Ya, jadi script di sini itu lebih mengarah ke perilaku scriptnya ya, bukan benar-benar perilaku sebuah game object. Ya, tapi ketika game object itu sudah dipasangi script ini, maka game object itu bisa berlaku sesuai dengan apa yang ditentukan oleh script tersebut. Ya, oleh karena itu, itulah mengapa alasannya script di Unity itu diturunkan dari sebuah superclass namanya monobehavior. Ya, behavior itu adalah perilaku. Nah, maka sekarang kita akan buatkan script untuk player terlebih dahulu. Sorry, salah. Ya, saya akan masuk ke folder aset dulu. Kemudian saya akan buat sebuah C# script. Sorry, jangan C# script dulu. Ya, biasakan untuk membuat folder-folder yang sesuai dengan jenis asetnya. Ya, berhubung di sini belum ada folder scripts, mari kita buat dulu. Kemudian masuk ke dalam folder scripts. Nah, baru dibikinkan C# script. Dan langsung beri nama player. Ya, ini perlu diingat ketika membuat sebuah C# script harus langsung dikasih nama. Ya, kenapa? Kalau tidak diberi nama, nanti
mengganti namanya lebih sulit ya. Karena untuk sebuah C# kelas ya, nama kelas itu harus sama persis dengan nama file. Ya, kalau kita rename dari sini, misalkan ini player saya ganti pemain, ya, bisa terlihat di sini nama kelasnya tetap player. Nah, ya, ini nanti C# akan ngomel bahwa nama kelasnya tidak sama dengan nama file. Ya, demikian juga kalau di rename nanti di editor teks ya, misalkan Visual Studio, ya, ngedit nama kelas itu tidak otomatis mengganti nama file. Ya, ada caranya tapi ada harus menggunakan menu tertentu. Ya, daripada susah-susah nge-rename, lebih baik berilah nama sebuah script itu persis setelah dia diciptakan. Ya, kalau sudah tinggal di double klik. Ya, editor script saya adalah Visual Studio 2019. Ya, selagi nunggu loading, ya kalau misalkan bukan Visual Studio 2019 yang terbuka, ya misalkan justru Notepad atau Notepad++ atau yang lain, enggak masalah ya, atau bahkan Unity bilang kamu belum punya editor nih ya. Maka bisa dicek dulu di menunya edit ya di Unity ya. Menu edit, preferences, lalu sebelah kiri pilihlah external tools. Di sebelah kanannya di bagian external script editor silakan dicek. Ya, apakah Visual Studio 2019 atau di sini saya punya Visual Studio Code, atau kalau tidak ada daftarnya, teman-teman bisa browse ya. Silakan cari executable-nya dari editor teks yang diinginkan ya, Sublime, Notepad++, dan lain-lain. Ya, lebih disarankan pakai Visual Studio 2019, tapi kalau terlalu berat ya bisa turun aja misalkan ke Visual Studio Code ya, atau Sublime lah, nggak masalah. Nah, yang mau pakai Visual Studio 2019 ya, kalau teman-teman sudah punya Visual Studio-nya duluan sebelum install Unity, kemungkinan besar Visual Studio-nya teman-teman ini belum punya dukungan terhadap Unity. Ya, ini sebetulnya tidak wajib, tapi akan lebih mempermudah kita dalam mengembangkan game dengan Visual Studio dan Unity. Ya, mempermudahnya gimana? Kalau tools-nya untuk Unity dipasang, maka dari Visual Studio kita bisa menggunakan fiturnya debugging. Ya, ini bisa membantu banget untuk mencari tahu script mana yang menyebabkan bug. Ya. Nah, caranya gimana? Saya akan ilustrasikan sebentar, walaupun saya sudah melakukan hal ini ya. Cari instalasinya Visual Studio. Ya, saya berarti harus ke menu settings di program, yaitu tambah atau hapus program. Ya, lalu cari bagian Visual Studio, harusnya di Microsoft. Nah, ini Microsoft Visual Studio Installer. Kemudian klik Modify kalau bahasa Inggris ya. Di tempat saya bahasa Indonesia jadinya ubah. Jawab iya. Kemudian tunggu sampai installernya terbuka. Ya, ini ada update, saya akan abaikan dulu, semoga bisa. Ya, lalu klik Modify. Nah, setelah ngeklik Modify, kita akan dikasih layar seperti ini. Ya, tergantung versi Visual Studio-nya, ini bisa jadi ada banyak sekali pilihan. Ya, punya saya kebetulan Visual Studio Enterprise. Nah, silakan cari bagian gaming atau game development, kemudian pastikan game development with Unity-nya ini dicentang. Ya, dia akan menginstalkan yang namanya Visual Studio Tools for Unity.
dan C# atau Visual Basic kalau belum ada. Ya, lalu Unity Hub-nya ini nggak usah dicentang aja, ya karena toh kita sudah punya. Ya, setelah itu klik Modify dan tunggu sampai instalasinya selesai. Ya, ini kemungkinan besar harus connect ke internet. Ya, jadi download, kemudian tunggu sampai instalasinya selesai, baru Visual Studio kita siap untuk bekerja sama dengan Unity. Ya, saya akan tutup aja karena saya sudah melakukan hal tersebut. Kita akan lihat ke scriptnya player langsung. Ya, bisa terlihat di sini, saya punya public class player, turunan dari monobehavior. Lalu ada dua buah method kosongan yang sudah dibuatkan oleh Unity. Yang pertama namanya adalah start. Ya, start ini dipanggil pertama kali ketika sebuah game object yang punya atau yang dipasangi script player ini muncul pada scene. Ya, jadi ini mirip seperti konstruktor kalau di pemrograman berorientasi objek dulu. Ya, biasanya akan digunakan untuk inisialisasi awal. Ya, karena di Unity tidak ada yang namanya konstruktor. Ya, script yang dibuat oleh Unity yang diturunkan dari kelas monobehavior ini justru tidak boleh di new. Ya, nanti akan ada warning kalau teman-teman membuat objeknya dari sebuah script yang diturunkan dari monobehavior. Kemudian ada metode kedua namanya update. Ya, di sini sudah dijelaskan bahwa update ini akan dipanggil sekali per frame. Ya, dengan kata lain, setiap frame Unity akan mengerjakan sesuatu yang ada di metode update ini. Ya, teman-teman bisa bayangkan seperti timer kalau di Visual C#, ya ada metode timer tick, ya itu akan dijalankan setiap tick. Nah, sama di Unity namanya update, update dijalankan setiap frame. Ya, nah update ini terpengaruh frame rate. Kalau frame rate game kita tinggi, katakanlah misalkan 90 frame per second, maka update itu akan dipanggil 90 kali dalam 1 detik. Ya, tapi kalau frame rate-nya lagi turun, misalkan turun ke 30 frame per second, maka update itu akan dipanggil lebih jarang. Ya, di sini dia akan dipanggil 30 kali dalam 1 detik. Nah, untuk mendeteksi input, kita pertimbangkan dulu atau rencanakan dulu apa yang perlu kita deteksi dan apa yang harus dilakukan. Ya, misalkan kita atur bahwa pemain itu harus menekan tombol pergerakan atas bawah ya untuk maju mundur dan kiri kanan untuk muter kamera. Nah, Unity sudah menyediakan tombol untuk pergerakan secara virtual dengan skema first person shooter ya WASD atau panah bawah atas bawah kiri kanan itu juga bisa. Nah, deteksinya nanti menggunakan metode bantu namanya input.getAxis dan kita akan lakukan itu di metode update. Ya, metode input.getAxis ini akan mendeteksi penekanan axis. Ya, dalam hal ini axis itu adalah tombol pergerakan. Dia akan mengembalikan nilai negatif 1 hingga 1. Ya, nilai negatif kalau kita menekan tombol negatif, ya bawah sama kiri. Kemudian dia akan mengembalikan nilai 1 kalau tombol positif yang ditekan. Ya, atas dan kanan. 0 itu artinya dia tidak mendeteksi penekanan sama sekali. Argumennya, dia minta nama aksesnya horizontal atau vertikal. Ya, namanya harus sama persis, jadi huruf besarnya juga ngikut ya. Horizontal dengan hanya huruf besar, dan vertikal dengan V-nya huruf besar, dan hati-hati ini bahasa Inggris pakai C ya. Jangan sampai salah nanti waktu memasukkan nama aksesnya di input.getAxis. Nama akses bisa diganti di settings, tapi sementara ini kita tidak ganti dulu ya.
Nah, setelah konsepnya sudah siap, maka kita bisa mulai ngoding sekarang. Ya, tambahkan sebuah public field, ya, public float movement speed sama dengan katakanlah 0,1 f. Ya, tuliskan di sini public float movement speed sama dengan 0,1 f. Ya, f ini menandakan bahwa angka ini adalah sebuah float. Ya, di Unity maupun di game engine lainnya kita lebih biasa bekerja dengan float ya dan bukannya double. Ya, kenapa? Karena float ini jangkauannya lebih kecil sehingga calculation error-nya itu lebih sedikit ya atau lebih rendah dibandingkan dengan kita menggunakan double. Nah, kalau angka biasa itu harus kalau angka desimal biasa seperti ini ya 0,1 itu dianggap double ya seperti tooltipnya di sini, maka saya harus secara eksplisit nulis F di belakang. Nah, kemudian ada yang nanya mungkin ya, loh kok dibikin public ya? Kalau di PBO dulu diajarinya kita harus membuat field itu private. Ya, di sini kenapa public? Kenapa Unity menggunakan public field? Ya. Nah, silakan disimpan dulu skripnya. Kemudian balik ke Unity. Ya, ini saya tutup dulu. Lalu pasanglah script layer ini ke GameObject player. Ya, tinggal drag and drop aja. Kemudian silakan GameObject player-nya dipilih. Lalu di panel inspektor, scroll sampai ketemu player script. Ya, dan di sini tiba-tiba secara ajaib muncul sebuah properti namanya movement speed. Dan nilainya adalah 0,1. Nah, itulah alasan kenapa field kita dibikin public. Ya, ketika kita mendeklarasikan sebuah field itu sebagai public, maka variabel tersebut itu akan diekspos di editornya Unity. Ya, sehingga kita bisa mengubah nilainya kapan saja melalui editor. Ya, jadi semua public field itu akan ditampilkan di Unity Editor. Nilainya nanti boleh diubah untuk setiap game object yang ditempelin script tersebut ya. Ya, dan nilainya ini istimewanya juga kita bisa otak-atik nilainya waktu kita ngetes gamenya. Ya, walaupun perubahannya tidak akan disimpan. Ya, ini akan sangat membantu sekali ketika kita tinggal melakukan balancing ya. Misalkan pergerakannya kurang cepat nih ya atau kurang lambat. Ya, daripada kita harus stop dulu test mode-nya ya, stop keluar dari play mode, ngubah-ngubah kemudian jalankan lagi. Ya, kalau nggak sesuai di stop dulu, diubah lalu di play lagi, itu merepotkan. Ya, dan makan waktu lama. Makanya Unity ngasih fitur diganti aja waktu play mode, nggak masalah ya. Tapi kalau nilainya sudah dapat, kita harus ingat-ingat nilainya karena perubahan apapun yang dilakukan pada variabel pada saat play mode tidak akan disimpan. Ya, artinya ketika kita stop dari play mode, maka nilai variabel itu balik ke kondisi semula. Nah, kalau misalkan nih ada teman-teman yang masih mau menggunakan private field, tapi kepingin nilainya itu bisa diotak-atik di editor Unity, bisa. Ya, caranya adalah menggunakan tag namanya serialize field. Ya, contoh, asumsikan aja ada sebuah field integer namanya health. Ya, terus ini dikasih tag dulu di depannya atau di atasnya, ya, baris atasnya, serialize field. Nah, ini akan memberitahu Unity bahwa kita sebetulnya punya sebuah field yang tadinya private, tapi nilainya tetap bisa kita otak-atik lewat Unity Editor. Ya, tapi amannya adalah script lain itu tidak akan bisa mengakses health.
karena dia private. Ya, kalau sekarang movement speed ini bisa diganti oleh siapa saja karena dia public. Ya, nanti pertimbangan sendiri field mana yang harus private, mana yang harus public, mana yang private tapi kita tetap kepingin ngotak-atik dari editor. Ya, untuk saat ini semua field akan kita bikin public aja, biar simple scriptnya ya. Nah, sekarang kita mulai mendeteksi pergerakan dulu. Ya, konsepnya seperti ini. Pada method update, kita akan mendapatkan apakah pemain itu sedang menekan tombol pergerakan vertikal atau tidak. Ya. Berapapun nilainya, karena tadi nilainya antara negatif 1 sampai positif 1, kita akan kalikan dia dengan movement speed yang tadi, yang sudah kita definisikan, lalu kita kalikan lagi dengan vektor maju atau forward, untuk bisa mendapatkan kecepatan bendanya. Ya, nah itu sebabnya kenapa tadi saya sepakat dulu, ya membuat kesepakatan dengan teman-teman bahwa arah depan dari player itu adalah sumbu set positif. Ya, karena ini digunakan untuk arah maju. Kalau teman-teman pakai sumbu X sebagai sumbu positifnya, sebagai arah depannya, maka nanti kalikan dengan vektor kanan, ya, atau right. Nah, kalau sudah dapat kecepatannya, kita tinggal geser bendanya dengan metode bantuan namanya transform.translate. Ya, tinggal digeser aja sebesar kecepatan bendanya tersebut. Nah, ini kalau diterjemahkan ke bahasa C# jadi gimana sih? Ya, seperti ini. Ya, kita buatkan sebuah variabel vektor 3 dulu. Vektor 3, move, atau boleh pakai velocity kalau mau ngikutin ketentuannya fisika ya. Vektor 3 velocity sama dengan input dot get axis. Aksesnya adalah vertikal. Hati-hati, V-nya harus huruf besar dan dia pakai C ya, bahasa Inggris. Kalikan dengan movement speed. Lalu kalikan dengan vektor 3 dot forward. Ya, maka kita akan dapatkan kecepatan geraknya pemain. Setelah itu tinggal kita geser dengan bantuan field transform. Lalu di dalamnya itu ada method translate. Ya, sejauh berapa? Sejauh velocity. Ya, silakan disimpan. Kemudian sebelum ngetes, ya, coba diposisikan dulu kameranya di yang sebelah atas ya, supaya kelihatan. Sebelah bawah belum kelihatan, tidak masalah ya. Setelah ini kita betulkan. Ya, tapi paling tidak arahkan pandangan kameranya di panel scene ya untuk bisa melihat bahwa bola kita memang berhasil maju. Ya, lalu saya akan tekan tombol W. Ya, maju mundurnya bisa ya. Ini saya tekan tombol W, nah ini saya tekan tombol S. Kalau ditekan terus bisa. Ya, tapi ups. Loh, kok terjadi sesuatu ya sepertinya. Ya, saya tekan maju, sekarang lagi tekan tombol W, tapi jadinya tidak karuan di situ. Ya, jadi saya tekan tombol S, mundur sih. Ya, tapi loh sekarang kok maju. Ya. Nah, kita akan betulkan bug ini sebentar lagi ya. Ya, sudah disimpan, jalankan game supaya bisa terlihat di panel game ya, karena sekarang ini kita ngelihatnya dari panel scene, padahal pemain kan melihatnya panel game. Ya, dan dia hanya melihat tembok kosong seperti ini. Loh, gamenya di mana? Ya.
Nah, kita sekalian aja akan buat seperti ini, ya. Ketika pemain menekan tombol pergerakan secara horizontal, maka kameranya akan berputar. Nah, ini ada beberapa cara. Ya, yang pertama adalah kameranya diputar langsung. Atau cara yang kedua, kalau kameranya dijadikan child dari pemain, ya begitu pemainnya berputar, kameranya juga akan ikut berputar. Ya, itu konsep hierarki game object pada Unity. Jadi kalau parentnya terjadi sesuatu, misalkan geser, skalanya berubah, atau dia terotasi, maka semua child-nya itu juga akan terpengaruh. Nah, kita akan gunakan konsep kedua, ya. Ini bisa disebut juga third person camera. Ya, main kamera akan kita gunakan atau kita jadikan child-nya dari player. Caranya gampang. Ya, tinggal main kameranya drag and drop ke player. Ya, sampai dia posisinya lebih masuk seperti ini. Ya, berarti main kamera saya sudah jadi child-nya dari player. Lalu posisikan kameranya di belakang pemain dan ubah arahnya supaya dia melihat ke arah pemain. Nah, daripada kita geser kamera dan nge-rotate secara manual, ya, ada cara yang lebih cepat. Ya, silakan atur di panel scene. Ya, silakan diatur posisinya seolah-olah ini adalah panel game. Ya, misalkan saya atur seperti ini, misalnya ya. Oke. Ya, posisikan di belakangnya pemain dan melihat ke arah pemain. Nah, kalau sudah, pastikan main kameranya sedang terpilih, lalu pilih menu Game Object, dan pilih menu Align with View. Ya, secara ajaib nanti panel gamenya akan berubah sama persis dengan yang kita lihat di panel scene. Nah, kalau begini, sekarang kita bisa melihat dengan jelas apa yang dilihat oleh pemain saat itu. Ya, bisa maju, bisa mundur, rotate-nya belum, sebentar lagi. Ya, nah cuman ada masalah sedikit. Begitu kita nabrak tembok, ya kameranya berputar nggak karuan. Ya, loh ini kameranya sekarang madep mana? Sekarang dia ada di bawah dan nggak tepat atas. Ya, dan kalau teman-teman lihat di sini dia kerotate secara nggak sengaja. Nah, akhirnya kelihatan. Ya, ini perilaku yang tidak kita harapkan. Ya, tapi kita akan selesaikan nanti dulu. Ya, kita akan buat rotasinya dulu. Nah, ini mirip sama pendeteksi penekanan tombol pergerakan vertikal, tapi kita lakukan secara horizontal ya. Oke, caranya buatkan sebuah public float, rotation speed, kasih nilai misalkan 1 float dulu. Ya, lalu bikinkan vektor 3 rotation sama dengan input.get axis, get axis, kali ini sumbunya adalah horizontal dikali rotation speed dikali, nah sumbu perputarannya itu ada di vektor 3, vektor 3 dot up alias sumbu Y positif. Ya, lalu tinggal panggil transform dot rotate dalam kurung rotation. Ya, simpan. Lalu jalankan. Ya, kali ini coba rotate dengan A atau D.
Ya, punya saya hasilnya seperti ini. Kalau dirasa kurang cepat, nah ini silakan rotation speed-nya digonta-ganti dulu. Misalkan saya ganti 5. Apa yang terjadi? Ya, rotasinya sekarang cepat banget. Ya, kalau misalnya ganti 10, ya maka jadi lebih cepat lagi. Ya, tapi kalau seperti ini nanti pemainnya cepat pusingnya ya. Jadi saya akan coba mungkin 2. Sepertinya kurang. 3. Ya, katakanlah 3 cukup ya. Katakanlah 3 cukup. Nah, perhatikan. Ya, saya ngubah-ngubah ini waktu play mode-nya sedang aktif. Begitu saya matikan play mode, maka rotation speed di sini balik lagi angkanya jadi angka 1. Ya. Jadi harus diingat perubahannya tadi berapa ya? Oke, perubahannya tadi dicatat 3. Nah, sekarang kita betulkan kamera yang tidak karuan tadi ya. Ketika pemain nabrak tembok, ini kameranya bisa berputar tidak tentu arahnya. Ini terjadi karena rigid body-nya dari pemain itu bereaksi dengan tembok, ya, dan mengakibatkan pemainnya itu berotasi sebetulnya. Ya, saking karena pemainnya ini bentuknya adalah bola yang bulat, rotasinya tidak kelihatan. Ya, tapi kalau bisa saya ilustrasikan ya dengan memilih si playernya, dan ini saya ganti lokal dulu, ya sehingga sumbunya sekarang benar-benar mencerminkan sumbunya pemain. Ya, sorry. Ketika saya tabrakkan si pemain, nah bisa terlihat bahwa sumbunya si pemain sekarang terrotasi. Ya, sumbu Y-nya muter-muter, X-nya masih tetap, tapi Y dan Z-nya itu berotasi. Ya, ini terjadi karena pemainnya tadi nabrak tembok. Nah, untuk mencegah rotasi seperti itu, ya kita bisa perintah si rigid body-nya supaya jangan berputar terhadap sumbu tertentu. Ya, saya akan batasi jangan rotate terhadap X sama Z. Ya, Y-nya biarkan karena kita tetap mau bisa rotate kiri kanan ya. Walaupun rotasinya tadi sebetulnya dilakukan sama transform dot rotate ya, itu tidak mempengaruhi kemampuannya rigid body untuk berotasi terhadap sumbu Y sebetulnya. Nah, ya sekarang sekalipun saya nabrak tembok, ya si bola pemain itu tidak akan bereaksi, tidak akan terotasi terhadap X dan Z. Ya kalau mau lebih aman, bolehlah Y-nya juga dimatikan. Ya, dia tetap bisa rotate kok, tidak masalah. Ya, jadi sumbu Y-nya opsional ya, boleh dinyalakan, boleh dibiarkan apa adanya. Ya, ini sudah. Nah, itu dulu untuk pemain. Ya, saya akan save dulu project Unity saya ya, supaya tersimpan. Berarti kita sudah selesai bikin pemainnya. Ya, langkah berikutnya kita akan bikin koin ya. Mungkin penampakannya tidak benar-benar seperti ini, tapi kurang lebih kita akan membuat koin yang bisa berotasi. Ya, cara bikin koinnya bagaimana? Jangan kemana-mana dulu, silakan simak di video selanjutnya.